Halo Uzoners, di sebelah gua udah ada Yamaha Gear 125. Ini adalah salah satu produk skutik 125cc Yamaha yang masuk ke kategori entry level. Jadi di entry level Yamaha itu banyak banget skutik 125cc, itu dari mulai Mio M3, Mio S ya kan, terus ada X-Ride juga, ada Soul GT, dan ini Yamaha Gear 125. Dia sebenarnya masuk ke dalam keluarganya Mio ya kan, tapi jadi kalau Mio itu banyak banget ya kan, dari awal sampai sekarang itu Mio terus ada. Dan kenapa ini masuk Mio tapi Yamaha tuh nggak nyebutin Mio di depannya, jadi langsung Yamaha Gear aja. Padahal kalau kita lihat di strippingnya itu ada tulisan Mio sebelum tulisan Gear, tapi dia nyaru banget tulisan Mio-nya. Jadi sebenarnya masuk keluarga Mio. Dan gue bakal bahas motor satu ini karena dia punya, setiap skutik 125cc Yamaha tuh punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Dan ini juga berbeda dan kita bakal bahas bedanya apa aja. Dan ini varian yang standar, jadi kita dapat yang standar, bukan yang model apa sih dia, yang kolong paling tingginya tuh kalau nggak salah Lux atau apa gitu. Jadi ada beberapa fitur yang dipotong di sini, tapi nggak apa-apa, ntar kita jelasin aja. Kita bakal bahas satu persatu, makanya jangan kemana-mana. Bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, sekarang kita bahas dulu dari depannya ya. Bisa dilihat dia punya lampu yang nggak dibatok, jadi dia lampunya di bagian bodi. Emang udah jarang ya sekarang skutik-skutik di Indonesia tuh pakai lampu yang masih dibatok. Jadi batok ke sini polos, cuma ada grafis Yamaha. Terus di bagian depannya sini pakai bodi kasar, dia bukan bodi halus. Dan di sampingnya baru bodi halusnya. Nah, menariknya dia di bodi halusnya ini bentuknya tuh meruncing ke depan, jadi kayak ada shroudnya gitu ya ke depan. Terus di tengahnya itu lampu, dan lampunya tuh gede banget. Dan dia lampunya itu udah pakai teknologi LED, dan dia ada 3 titik gitu loh. Jadi di sini tuh lampu jauhnya, terus lampu dekatnya tuh lampu dekatnya di atas ini 2, terus di bawahnya tuh lampu jauh. Dan di sini ada positioning lamp juga, walaupun udah LED ya lampu utamanya, tapi positioning lampnya itu warnanya masih kuning, masih pakai bohlam. Terus turun ke bawah, dia lampu seinnya ditaruh di bagian sini nih. Jadi mirip-mirip kayak Aerox, NMAX yang baru gitu ya, itu lampu seinnya di bawah sini dan masih pakai bohlam. Gak tau gue kenapa Yamaha tuh pasti lampu utama LED, lampu belakang LED, tapi di bagian lampu sen, lampu senja gitu ya, itu masih pakai bohlam. Turun ke bawah, dia ada spakbor, ya pastilah ya ada spakbor depan. Terus ini nih yang bikin agak-agak gimana gitu ya, dari skutik 125 Yamaha tuh selalu masih pakai pelek yang sama dari generasi Mio Sporty pertama. Jadi peleknya tuh masih sama bentukannya, bentuk 5 palang, dan di sini juga sama. Dan ini ringnya ring 14 pada umumnya motor matic. Terus dia udah pakai pengereman cakram, tapi belum pakai ABS. Ya layak skutik entry level ya. Sekarang kita udah bahas depannya, kita bahas di bagian kokpitnya yuk. Oke, ini di bagian kokpitnya dari Yamaha Gear 125. Bisa dilihat ya, dia masih pakai speedometer yang analog, speedometer, dan fuel meternya itu masih analog, odometernya juga masih analog. Jadi dia terhubung pakai kabel gitu ke pelek depan. Itu ada gigi nanasnya gitu lah ya kalau anak-anak bengkel bilangnya. Terus ada beberapa indikator kayak lampu sen kanan kiri, terus ada check engine, ada indikator eco juga. Terus di bagian sini kanannya tuh indikator lampu jauhnya. Terus di bagian apa namanya, tombol-tombol di kiri, saklar kiri masih cukup umum ya. Lampu jauh dekat, lampu sen, terus klaksonnya di bawah. Nggak kayak Honda ya, Honda kan klaksonnya di tengah. Terus di bagian kanan sini kalau ngeliat ada kotak, nggak ada tombolnya, ini nih sebenarnya ada fitur stop start system. Itu ada di varian tertingginya dari Yamaha Gear. Terus uniknya dia udah dilengkapin sama lampu hazard. Jadi kalau kita lagi emergency gitu ya, itu bisa dinyalain lampu hazard. Asalkan jangan dipakai buat lurus di perempatan, itu bikin bingung. Terus di bawahnya biasa tombol starter. Buat kuncinya dia masih pakai anak kunci begini. Dan ini rumah kuncinya udah tergabung sama buka jok sekalian. Jadi tinggal diputar ke kiri aja dari off. Sementara di sebelah kirinya itu ada kompartemen penyimpanan nih, lumayan gede, bisa buat 1 botol minuman yang ukuran 650 ml ya. Tapi yang sebelah kanannya tuh nggak ada kompartemen penyimpanan, jadi cuma kiri doang. Tapi di bagian kirinya itu ada soket
12 volt. Jadi kita bisa ngecharge gawai pintar di sini atau smartphone ya, bisa ngecas di sini, tapi harus pakai tambahan adaptor lagi buat bisa ngambil daya listriknya. Nah, tadi kan gue bicara soal keistimewaan dari Yamaha Gear ini. Nah, kalau di Yamaha Gear ini punya karakteristik tuh bisa bawa barang yang cukup banyak. Jadi bisa dilihat di sini decknya cukup lebar. Bahkan kalau gue taruh kaki gue tuh masih sisa banyak banget. Ruang deck di sini bisa pindah ke depan, ke belakang dikit, sampai maju ke tengah sekalipun. Jadi bisa muat barang banyak di sini. Ditambah dia punya cantelannya tuh ada 2 di tengah sini, depan 1, terus di bawah jok juga ada cantelannya lagi. Jadi kalau bawa kantong-kantong yang cukup banyak tuh nggak usah khawatir gitu. Jadi ada 2 tempatnya di sini. Cuma yang cantelan yang di tengah sini tuh bahannya kayak ringkih gitu loh. Jadi kalau dipencet tuh, kalau digerakin tuh kayak bunyi kriut gitu. Kita lanjut, di decknya ini masih ada kayak apa ya, Yamaha tuh bilangnya tuh protektif gitu, tapi gue nggak ngerti. Kelihatannya sih mirip-mirip seperti deck biasa ya. Terus di bagian sininya tuh dia sampai ke belakang banget, terus di sini tinggi. Jadi Yamaha itu bikin si Yamaha Gear ini buat bisa bonceng anak-anak gitu, misalnya TK atau anak SD gitu yang kakinya mungkin nggak nyampe ke footstep di sini, itu bisa dia tapak di sini dulu. Jadi nggak harus ribet-ribet. Dan sebenarnya ini bukan hal baru. Jadi skutik Yamaha di tahun 2000-an gitu kayak Mio Sporty itu emang footstepnya malah nggak pakai yang footstep lipat begini, langsung di decknya ini sampai ke panjang belakang gitu. Nah, terus di bagian jok ini unik, cukup lebar dan empuk. Dipencet tuh empuk banget karena di skutik entry level jarang nih jok yang selebar ini. Jadi badan-badan yang gede kayak gua dengan berat 80 kilo duduk di sini tuh sebenarnya nyaman banget karena menopang semua badan gitu ya. Terus ini grafisnya yang warna dual blue, bisa dilihat di sini ada tulisan Gear. Tapi di sini ada Mio dan warna Mio-nya tuh putih gitu tuh grafisnya. Jadi kayak nyaru gitu loh, nggak kelihatan gitu. Mungkin kalau kamera dari jauh nggak kelihatan, ntar kalau detail kelihatan nih kayaknya Mio-nya. Terus ini ada behel lumayan gede, di bawah joknya itu ada bagasi cukup besar, tapi kayaknya nggak bisa muat satu helm ya, karena ini banyak banget bonggol-bonggol gede gitu. Mungkin buat jas hujan atau perangkat-perangkat kayak kunci-kunci obeng gitu ya, itu bisa banget masuk sini. Terus di sini ada tangkinya itu kapasitasnya sekitar 4 atau 5 liter gitu, gue lupa. Nanti lihat aja di infografis ya. Behel, terus di belakang lampunya ini cukup unik karena dia bentuknya kayak 3 bentuk heksagonal gitu. Di tengahnya itu lampu rem, dan kanan kiri lampu sen, dan dua-duanya masih bohlam. Sisanya spakbor seperti biasa, dan dia pakai single shock breaker di sebelah kiri, dan ada CVT dengan box filter yang cukup besar. Sementara untuk knalpot ya bisa dilihat ya, knalpotnya gitu aja, ada covernya. Oke, si Yamaha Gear ini punya mesin sesuai dengan namanya ya, 125. Jadi mesin itu 125 cc yang dibulatkan. Jadi sebenarnya nggak 125 cc banget. Dan dia tuh satu silinder SOHC berpendingin udara. Jadi dia masih pakai kipas di bagian kanan sini. Dan itu beda ya, kayak skutik-skutik 125 dari pabrikan sebelah tuh yang saya pengepak itu udah pakai radiator, dia masih pakai pendingin udara. Dan mesin itu tuh menghasilkan tenaga 9,3 dk kurang lebihnya, dan torsinya itu 9,5 Nm. Emang torsinya lebih gede karena mesin ini tuh karakternya overstroke, jadi langkahnya tuh lebih besar daripada ukuran pistonnya atau sehernya. Dan tenaga itu disalurkan ke roda belakang lewat CVT. Dan tadi kalau soal tangki itu dia tangkinya ukurannya sekitar 4,2 liter. Dan gimana rasanya ya naik si Yamaha Gear ini. Jadi gue udah beberapa hari naik motor ini, keliling-keliling Jakarta buat harian juga, kerja segala macem. Impresinya sih ini skutik entry level yang harganya mungkin bisa dibilang setara dengan Beat, tapi tenaganya tuh jauh lebih terasa gitu ya. Jadi kalau naik Yamaha Gear ini tuh rasanya emang putaran bawahnya dia agak ngeden, jadi kayak agak ngegerung gitu. Tapi ntar begitu putaran menengah itu kerasa banget, tenaganya gede banget. Cocok lah buat ukuran skutik entry level, apalagi di Jakarta yang banyak stop and go gitu ya. Begitu jalanan kosong dikit mau ngebut, motor ini bisa banget diandelin. Dan rasanya tuh bawahnya tuh nggak gede banget walaupun dia 125 cc ya, tapi dimensinya tuh kecil, jadi mirip-mirip sama Beat juga. Kalau kayak di Honda kan 125 cc itu udah Vario gitu ya, itu kelihatannya tuh rasanya dimensinya tuh masih besar, tapi ini benar-benar lebih kecil, jadi kompak gitu rasanya. Dan buat dipakai di jalanan Jakarta itu nyalip-nyalip di kemacetan tuh enak banget.
menariknya si Yamaha Gear ini punya suspensi yang menurut gua ya itu empuk. Jadi kalau ngerasain kayak Fazio gitu atau Mio gitu itu suspensinya agak keras. Nah ini empuk gitu suspensinya. Jadi mendukung kenyamanan, ditambah joknya juga punya tapak yang lebar dan apa ya, empuk juga gitu busanya. Dan buat posisi duduk ya bisa kita turunin dulu. Nah, tinggi gue tuh 170 cm kurang lebih. Bisa dilihat kaki gue napak dengan sempurna, padahal gue duduknya agak mundur. Jadi di batas joknya driver ya, pengemudi. Jadi ini masih bisa napak gitu. Jadi kalau dibawa mungkin orang yang tinggi di bawah gue atau cewek-cewek gitu ya, mungkin gak kagok bawa motor ini karena dimensinya kompak, enak banget. Dan buat suspensi juga enak, bantingan kanan kiri enak, tenaganya terutama itu juga enak. Dan walaupun tenaganya dibilang itu agak apa ya, besar di putaran tengah, tapi dan ngeden ya di putaran bawahnya, tapi hasil konsumsi bahan bakar gue tuh catatannya tuh sekitar 1:47 km per liter. Itu gue pakai, ini disclaimer dulu ya, kadang netizen suka salah nih. Jadi dikiranya gue pakai segitu tuh irit-iritan, enggak. Jadi gue pakai itu benar-benar sesuai kebutuhan gue. Gue membayangkan gimana orang naik skutik entry level di Jakarta tuh pada umumnya gimana. Ya ketika gue butuh performa gue ajak ngebut, kalau lagi macet-macet ya gue nikmatin aja gitu macetnya, enggak gue irit-iritin banget gitu, tutup gasnya dikit-dikit gitu. Dan ngetesnya juga di jam-jam yang apa ya, ibaratnya rush hour gitu di Jakarta. Jadi jam-jam pulang kerja, jam-jam berangkat kerja, gue coba motor ini dengan kemacetan Jakarta itu masih dapat 1:47. Bensinnya pakainya super, jadi ya bisa tahu lah ya gimana bayangannya kalau dipakai harian. Dan dalam pengetesan juga gue bejek gasnya sampai gue pengen tahu larinya berapa. Emang nggak apa ya, larinya tuh bukan sebuah andalan lah di skutik ini, karena emang Yamaha mungkin meriset kalau skutik-skutik di level ini tuh butuhnya buat orang-orang yang nyari irit, nyari kepraktisan ya kan. Jadi tadi gue nyoba sebenarnya bisa sampai 100 km per jam, tapi karena treknya itu terbatas, jadi sekitar di 90-95 itu dia masih mau motornya lari segitu. Dan secara keseluruhan pas lagi ngebut pun enak gitu, buat belok-belok enak, tarikannya, handlingnya, dan beberapa fiturnya ya juga membantu banget lah. Cuma emang dia masih pakai kunci ini aja sih. Terus kalau yang di varian tertingginya gue lupa, dia ada answer back systemnya. Jadi selain kunci utamanya dia ada kayak remote lagi buat manggil motornya gitu. Oke, buat harganya si Yamaha Gear ini tuh dibanderol dengan 2 varian ya. Jadi ada standar dan S. Yang standar itu dibanderolnya 18.200.000 untuk OTR Jakarta, sementara yang S itu 18.900-an lah untuk OTR Jakarta. Jadi harganya tuh cuma selisih 600.000, 700.000-an antara yang S dan standarnya, dan itu dapat fiturnya tuh juga lumayan banyak gitu ya perbedaannya. Jadi itu, dan kesimpulannya motor ini tuh sebagai skutik entry level masih sangat apa ya, memenuhi apa kebutuhan pemiliknya. Jadi dari iritnya dapat, tenaganya dapat karena 125 cc juga ya. Dan dia juga bisa bawa barang yang cukup banyak, kepraktisannya oke. Terus ada power socket juga. Jadi buat ojol yang bingung daripada bawa power bank, kalau pakai gear tuh tinggal colok aja udah langsung ngecas HP. Jadi gimana? Berikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video review otomotif berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!